akan waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, the peace I seek. In His name, in His name, in His name, the joy I seek. Shalom, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita berkumpul kembali ya di Zoom Sema Adonai. Kita mau belajar mengenai buku sejarah penebusan. Pertemuan yang kedua. Topik hari ini adalah topik yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu tujuan Eksodus dan penegasan perjanjian. Nah, pelajaran ini sangat penting sekali buat kita untuk kita mempelajari, karena ini adalah yang membuat kita lebih mengerti tentang perjanjian firman Tuhan. Bapak Ibu, buku sejarah penebusan ini telah mendunia ya, banyak memberkati para dosen di seluruh dunia, bahkan di sekolah STT juga dianjurkan untuk mempelajari buku ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari Bapak Ibu fokus belajar bersama-sama kami di Zoom Sema Adonai ini. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa, karena kami diberikan kasih anugerah, kami boleh berkumpul, dapat belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Yudi Lengkong sebagai dosen kami yang akan memaparkan pengajaran ini. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, biarlah Bapa dia mampu Bapa untuk menuangkan ilmunya Tuhan, pengetahuannya, pengajaran ini kepada kami sehingga kami bisa lebih memahami kebenaran firman-Mu. Kami tahu isi Alkitab lebih detail lagi. Bapa, berkati seluruh kru yang melayani di Sema Adonai ini, dan berkati channel Cahaya Firman, dan berkati semua keberadaan kami, dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus seluruh perangkat kami yang kami pakai, internet, listrik kami, semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang begitu setia menambahkan pengetahuan firman kepada kami. Kami mau meresponinya, kami mau membuka hati kami, dan kami mau belajar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada amin? Sebelum kita belajar, mari kita melihat profil dari Bapak dosen kita, Pendeta Yudi Lengkong. Dipersilakan. Halo semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda
Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Agasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikian ya Bapak Ibu profil dari Bapak dosen kita malam hari ini. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang Bapak Ibu yang sedang menonton di live streaming, tetap fokus bersama-sama. Ini adalah harta karun bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Di saat kita serius belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan ditambah-tambahkan pengetahuan firman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita mempersilakan Bapak dosen kita, Pendeta Yudi, dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Ibu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kita bisa ketemu lagi di hari Jumat ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama-sama pelajaran kita mengenai kita mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Buku secara khususnya buku seri yang ke-7. Seri yang ke-7. Salah satu alasan kenapa kita perlu mempelajari Alkitab, selain Alkitab merupakan firman Tuhan, di dalam Alkitab itu terkandung hati Tuhan, bagaimana perasaan Dia, bagaimana kasihnya kepada kita, dan bagaimana pikiran Tuhan, lebih lagi kehendak Tuhan yang ingin Dia jalankan. Hal ini mengingatkan kita mengenai satu orang yang namanya Daud. Kalau kita perhatikan penulis kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa Allah menemukan Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya menunjuk kepada Daud seorang yang mengejar hati Tuhan. Jadi hari ini percayalah ketika kita sedang mempelajari Alkitab, ini merupakan suatu tindakan kita, tindakan kasih kita untuk mengejar kehendak Allah. Ya, mengejar hati Tuhan sehingga hal-hal yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini kita akan melihat mengenai tujuan Eksodus dan penegasan perjanjian Sinai. Ketika kita melihat tema-tema ini, tema-tema yang diangkat dari perjanjian lama, seolah-olah terkesan kaku dan banyak juga yang berpikir, muncul suatu pemikiran, itu kan sudah ribuan tahun yang lalu, buat apa kita pelajari hari ini? Bapak Ibu, ingat satu hal bahwa ketika Yesus datang, Yesus tidak dikenali oleh orang Yahudi. Secara khususnya para pemimpin-pemimpin yang mempelajari kitab suci, tidak bisa mengenal Yesus, Tuhan. Sehingga mereka, orang yang percaya Tuhan, membunuh Tuhan mereka sendiri. Kemudian ada yang dengan mudahnya bilang begini, dia orang Yahudi aja seperti itu, yang tahu saja seperti itu, yang pintar, yang katanya mengenal Tuhan aja seperti itu, apalagi kita. Nah, jangan salah, ada perbedaannya. Bedanya apa? Bedanya, ketika orang Yahudi memulai dengan pengenalan mereka, tetapi tidak diikuti oleh iman mereka, hari ini kita memulai dengan iman kita, dan apa yang sedang mengikuti? Pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Makanya Pendeta Abraham Park sangat merindukan lewat pergerakan sejarah penebusan ini, lewat buku-buku yang diterbitkan, ada 12 seri, hal ini beliau rindu supaya
setiap orang Kristen di seluruh dunia mengasihi Alkitab, cinta firman Tuhan, dan bisa menemukan Yesus di dalam keseluruhan Alkitab. Nah, jadi kita bukan hanya bertemu dengan Yesus, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata firman Tuhan itu benar adanya. Firman Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Firman yang pernah disampaikan di zamannya Musa, apakah tetap sama bagi kita hari ini? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ya. Kita lihat tujuan Exodus dan penegasan perjanjian Sinai. Jika kemarin kita telah, minggu lalu telah lihat mengenai ciri-ciri khusus perjanjian Sinai, hari ini kita akan lihat mengenai kenapa sih orang Israel perlu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Kemudian setelah mereka keluar, perjanjian Sinai itu ditegaskan seperti apa dan apa hubungannya dengan kita. Baik, kita baca dulu Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat yang ke-16 saya bacakan. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Kejadian pasal 15 berisikan tentang perjanjian suluh. Perjanjian yang keempat dari 7 perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham. Perjanjian yang keempat ini dikenal sebagai perjanjian suluh. Ya, perjanjian suluh. Jika kita memperhatikan perjanjian suluh, inti dari perjanjian suluh berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, Allah menjanjikan kepada Abraham keturunan. Bahwa apa? Bahwa Abraham akan memiliki banyak keturunan. Keturunannya akan seperti bintang di langit katanya. Pada akhirnya, hal ini digenapi. Bahwa apa? Keturunan Abraham menjadi sangat banyak. Dan kita bisa lihat bagaimana penggenapannya itu di dalam perjanjian lama. Penggenapannya mula-mula itu digenapi bagaimana? Oh, itu tentang munculnya bangsa Israel. Tetapi perjanjian suluh juga selain berbicara tentang keturunan, hal yang kedua itu berisi tentang janji Allah tentang tanah. Dan ini bicara tentang tanah Kanaan. Tentang tanah Kanaan. Ketika Allah mendirikan perjanjian suluh, Allah menekankan kepada Abraham bahwa keturunanmu, ya, engkau akan memiliki keturunan. Setelah itu, ketika Abraham percaya, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Artinya, ketika Abraham percaya, Allah melihat dia dan mengakui dia sebagai orang benar. Hari ini, ketika kita percaya Yesus, meskipun kita belum melakukan apa-apa, kita dinyatakan sebagai orang benar. Hebat kan? Itu hebat, luar biasa. Itulah kasih karunia Allah. Mana mungkin di dunia ini kita diakui sebagai orang yang benar tanpa lakukan apa-apa. Di dunia ini kita harus lakukan sesuatu baru bisa dinilai. Tetapi di hadapan Allah Bapa, ketika kita percaya Yesus, langsung otomatis kita diakui oleh Tuhan sebagai orang benar. Ya, jadi setelah Abraham diakui sebagai orang yang benar, Allah berkata, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Waktu itu Abraham tanya, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, ketika Abraham tanya tentang hal itu, maka Allah bicara. Proses tentang keturunan Abraham memiliki tanah janji. Bahwa apa? Ada prosesnya. Seperti apa prosesnya? Prosesnya adalah keturunan Abraham akan diperbudak dan dianiaya di negeri asing selama 400 tahun. Kejadian 15 ayat 13. Dan kita tahu bahwa apa? Keturunan Abraham, anak-anak Yakub itu, orang Israel, diperbudak dan dianiaya di negeri asing, apa namanya? Itu adalah Mesir. Mesir. Kitab Keluaran berbicara mengenai hal itu. 400 tahun lamanya. Dan dinyatakan bahwa apa? Bahwa mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi, keturunan Abraham itu, mereka akan menjadi budak. Tidak tanggung-tanggung 400 tahun. Lama sekali. Lama sekali. Generasi demi generasi berlalu, tetap masih budak. Sampai waktu yang Allah tentukan bagi mereka untuk keluar.
Tetapi ketika Allah memberikan janji, Kejadian 15 ayat 14 dikatakan bahwa tetapi keturunanmu itu akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Semua itu digenapi. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka eksodus, mereka membawa harta benda yang banyak. Keluaran 12, nanti bisa lihat hal itu. Ya. Keluaran 12, ayatnya yang ke 36. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 41, di situ dikatakan sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Loh, ini kok ada beda? Ada 430 tahun dan 400 tahun. Yang mana yang benar? Benar dua-duanya. Gitu ya. Benar dua-duanya. Di Kejadian 15 ayat yang ke-13 dikatakan, keturunan Abraham diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Di sini, Keluaran 12 ayat 41 tidak menyatakan 430 tahun sebagai jangka waktu orang Israel diperbudak. Bukan. Tetapi 430 tahun di Keluaran 12 ayat 41 berbicara tentang lamanya orang Israel tinggal di Mesir. Jadi sekali lagi, orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Tetapi 400 tahun di dalamnya mereka menjalani kehidupan sebagai budak. Loh, jadi 30 tahun itu apa? Nah, 30 tahun ini diperhitungkan sebagai sewaktu Yusuf masih memiliki pengaruh di Mesir. Sehingga mereka belum menjadi budak. Ya, belum menjadi budak. Seperti ini. Jadi pada akhirnya Allah menggenapi perjanjian suluh dengan Abraham satu persatu digenapi. Pada akhirnya orang Israel keluar dari Mesir. Buat apa kita tahu ini? Bapak Ibu, Alkitab bukan hanya sejarah belaka, tetapi Alkitab yang tertulis itu, catatan-catatan itu memiliki makna di baliknya, memiliki kehendak Tuhan untuk orang yang percaya di akhir zaman. Makanya 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa segala hal terjadi kepada orang Israel sebagai peringatan kepada mereka yang hidup di zaman akhir. Maka Alkitab itu memang ada sejarahnya. Secara luar kita bisa lihat, tetapi itu memiliki arti dalam. Memiliki makna bagi kita. Orang-orang bilang, apalagi gereja-gereja modern, banyak, nggak semua, tetapi banyak yang meninggalkan perjanjian lama. Udah nggak relevan katanya. Udah nggak bisa. Jangan dipaksa deh, jangan usah. Memang sudah tua, udah kolot, sudah tinggalin saja. Itu menjadi dosa. Sekali lagi, itu menjadi dosa. Menjadi dosa. Karena menolak firman Tuhan. Karena hanya ingin apa yang mereka mau. Oh, Alkitab di bagian ini saya suka. Maka inilah buat saya. Oh, ini saya nggak suka. Oh, ini bukan firman Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kepada hal demikian. Ya. Kita akan dicap sebagai apa? Itu tiket langsung ke neraka, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Itu karena tidak percaya firman Tuhan. Ya, menolak begitu saja. Jadi, apa makna dari yang sedang kita bicarakan ini? Kita semua merupakan keturunan Abraham di dalam iman. Di dalam Yesus Kristus. Kita semua adalah keturunan Abraham. Tetapi bagi kita dijanjikan kerajaan surga. Untuk kembali ke dalam kerajaan surga ada proses yang kita harus lalui. Prosesnya seperti apa? Seperti yang orang Israel lalui. Mereka mengalami perbudakan untuk waktu yang sangat lama di Mesir. Mesir di dalam Alkitab menunjuk kepada dunia yang telah jatuh dosa. Dunia yang telah jatuh dosa. Wahyu pasal 11 nanti bisa baca. Ya, Wahyu pasal 11. Berbicara mengenai dua saksi. Mereka itu dikuburkan. Ya, dikuburkan. Dan Tuhan mereka katanya dikuburkan di Sodom dan di Mesir, gitu ya. Jadi Mesir di sini menunjuk kepada dunia yang telah jatuh dosa. Kita
yang hidup di dalam di dunia ini, dalam perbudakan dunia ini, banyak hal kita diperbudak, gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu, tetapi jika kita menghambakan diri kita kepada hal-hal dunia tersebut, maka kita sementara diperbudak. Tetapi Yesus melawat kita. Yesus membuat kita, mengajak kita keluar, menarik kita keluar dari dunia yang dunia dosa dan kejahatan, untuk apa? Menjadi orang yang percaya. Itulah Exodus. Itulah Exodus. Dan tujuan akhir kita kemana? Kerajaan surga. Nah, seperti ini. Ya. Makanya, kenapa zaman sekarang banyak orang kembali ke dunia? Udah percaya Yesus bertahun-tahun, puluhan tahun, balik lagi ke dunia. Balik lagi, banyak juga yang balik ke agamanya sendiri. Agama yang dulu, gitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa anak-anak dari orang yang percaya, anak-anak pendeta, majelis dan lain-lain, kenapa mereka hilang dari gereja? Kenapa anak-anak jemaat hilang dari gereja? Mengapa itu terjadi? Karena sama seperti orang Israel di padang gurun, kita sudah belajar mengenai hal ini, sepanjang 40 tahun mereka di padang gurun, mereka hanya menyakiti hati Tuhan. Mereka hanya ingat Mesir, dan ingat Mesir. Itu sebabnya ada satu titik ketika Tuhan mengakui bahwa apa? Seluruh aib Mesir itu telah digulingkan. Kapan itu? Itu dalam perkemahan yang ke-42 yang disebut sebagai Gilgal. Apa? Kenapa diberikan nama Gilgal? Arti Gilgal adalah telah menggulingkan. Apa yang digulingkan? Aib Mesir. Semua orang, semua pemikiran-pemikiran, semua hati yang terpaku kepada Mesir, di Gilgal semuanya telah disingkirkan. Itulah pengudusan. Mengapa kita di gereja? Mengapa kita belajar ini? Bukan hanya supaya kita tahu, supaya wawasan jadi luas, tetapi supaya lewat firman Tuhan kita dikuduskan. Ingat, yang masuk ke dalam kerajaan sorga hanya orang kudus. Bukan kota, salah satu kota di Jawa Tengah ya. Di situ ada kota Kudus gitu. Namanya Kudus gitu ya. Namanya itu Kudus. Jadi, oh ya, orang Kudus. Oh, berarti saya juga bisa. Oh, kenapa? Karena KTP saya sini ditulis orang Kudus gitu. Kita harus dikuduskan. Dan bagaimana kita dikuduskan? Firman Tuhan berkata kita dikuduskan lewat doa dan firman Tuhan. Lewat firman. Jadi, apa tujuan Exodus? Apa tujuan kita keluar dan meninggalkan dunia dosa dan kejahatan? Kenapa? Ya, ini kan kita perlu tahu kan, tujuannya apa? Ketika Musa datang ke Mesir dan Musa bertemu dengan tua-tua Israel, Musa katakan begini, Tuhan telah mengutus aku. Oh, siapa nama Tuhan itu? Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iya, siapa? Siapa namanya? Yahweh namanya. Yahweh namanya. Yahweh itu telah mengutus aku kepada kamu. Oh ya? Oh, kenapa? Supaya kamu dibawa keluar dari Mesir, dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan, dan masuk ke tanah Kanaan yang mengalir susu dan madu. Mengalir apa? Susu dan madu. Orang Israel, di dalam pikiran mereka hanya apa? Susu dan madu. Susu dan madu. Susu dan madu itu merupakan ekspresi di zaman itu sebagai tempat yang atau tanah yang berlimpah-limpah luar biasa. Memang secara jasmani Kanaan itu berlimpah-limpah, luar biasa, gitu ya, penuh dengan kelimpahan. Tetapi mereka lupa ada tujuan yang sebenarnya dari Exodus. Ada tujuan yang sebenarnya dari Exodus sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Itu tujuan akhir. Tetapi ada tujuan yang mendasar. Dan jika tujuan yang mendasar ini tidak digenapi, maka tidak seorang pun bisa masuk. Nah, ini penting. Banyak orang hanya ingin ke surga. Emang kalau di surga mau ngapain? Wah, saya ketemu dan banyak hamba Tuhan. Mereka bilang apa? Bapak Ibu,
Pokoknya khotbah itu tidak perlu. Belajar Alkitab itu tidak perlu. Ya, nggak perlu itu semua. Kenapa? Yang penting kita penyembahan, yang penting kita nyanyi puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. Karena kita nanti di sorga, kita akan menyanyi, memuliakan Tuhan siang dan malam untuk selama-lamanya. Ya, satu sisi itu benar, tetapi tidak seluruhnya benar. Ya, tidak seluruhnya benar. Kita ke sorga, jika kita tidak dipersiapkan dengan firman Tuhan, tidak akan kita masuk surga. Seorang pun tidak. Mohon maaf ini terlalu tegas gitu ya. Tetapi saya bicara apa adanya Alkitab. Ya. Apakah batu besar, batu kecil lempar di laut yang besar yang tenggelam? Tidak. Mau besar kecil namanya batu itu akan tenggelam semuanya. Makanya perlu pengudusan. Dan bagaimana itu dikuduskan? Proses pengudusan bukan di ujung jalan, bukan. Tetapi pengudusan itu berlangsung di awal. Berlangsung di awal. Maka apakah tujuan Exodus itu? Mari kita lihat sama-sama. Sebelum masuk Kanaan, Allah menuntun mereka ke Gunung Sinai dengan beberapa tujuan. Yang pertama, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, supaya mereka mempersembahkan korban. Yang ketiga, supaya mereka mengadakan perayaan. Jadi ada tujuannya. Apa saja tujuannya? Tujuannya adalah abad, zabah, agak. Ini 3 tujuan. Oh, ternyata keluar setelah percaya Yesus ternyata untuk beribadah, mempersembahkan korban dan mengadakan perayaan. Ya, membosankan sekali ya, cuma itu saja ternyata. Jangan lihat seperti itu. Kita harus lihat sebagai apa? Inilah tahap pengudusan. Jika ini dipegang, pada akhirnya akan lancar ke depan. Akan lancar ke depan. Jika 3 hal ini dipegang. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama beribadah. Keluaran 3 ayat 12. Kita baca. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Akan beribadah. Beribadah di sini bahasa Ibrani adalah abad. Artinya bekerja, banting tulang. Ini kerja kasar. Artinya lainnya apa? Beribadah. Melayani. Jadi ini menunjukkan kepada bentuk iman kepada Allah. Bentuk iman kepada Allah. Orang Israel keluar dari Mesir, ini tujuannya. Tujuan dari Exodus. Pendeta Abraham Park, saya kutip apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan begini. Beribadah kepada Allah merupakan tujuan utama Exodus dari Mesir. Dan lebih lagi, merupakan tugas yang harus mereka lakukan sebagai anak sulung Allah. Ada tugas. Bapak Ibu, di mana? Di Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru, Kitab Wahyu menyatakan bahwa sudah tidak ada bait suci. Sebab anak manusia itu, anak Allah itu, sebab anak Allah itu, dialah bait sucinya. Dialah bait sucinya. Kemudian kita tahu mengenai bait suci Yehezkiel, satu-satunya bait suci yang tidak pernah dibangun di bumi ini. Ya, Pendeta Abraham Park menjelaskannya di dalam buku seri yang ke-11 tentang bait suci Yehezkiel. Sangat-sangat detail kitab Yehezkiel membahasnya, mencatatnya, tetapi tidak pernah dibangun. Buat apa itu diberikan? Jika itu tidak memiliki hubungannya dengan kita dan apa yang akan kita lakukan di kerajaan sorga, maka sia-sialah kitab Yehezkiel mencatat tentang bait suci tersebut. Ingat, Alkitab hanya dicatat yang penting saja. Yang penting saja. Makanya kita perlu terus belajar. Belajar bukan cuma supaya pintar dan tahu tentang yang benar. Tetapi ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan firman Tuhan,
merenungkannya, percayalah, Roh Kudus turun dan bekerja di dalam kita. Ya, nah, jadi beribadah. Inilah tugas sebagai anak sulung. Tugas anak sulung. Kita semua anak sulung kan? Mau menjadi 144.000 yang dimaksud oleh Wahyu pasal 14, nah itulah harus beribadah. Makanya saya mengingatkan juga, hari Tuhan itu sangat-sangat berharga. Bawalah diri sendiri dan juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk menjaga ibadah hari Minggu, hari Tuhan, hari yang penuh berkat. Supaya latihan pengudusan. Latihan apa? Pengudusan. Ya. Yang kedua, tujuan dari Exodus, jika yang pertama tujuannya adalah untuk beribadah, tujuan yang kedua itu adalah untuk mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Ya. Jadi ketika tentang tujuan beribadah itu, tujuan untuk beribadah kepada Allah, Musa sudah nyatakan itu kepada Firaun sebelum tulah itu diturunkan. Buat apa? Kan Musa datang kepada Firaun. Firaun, izinkanlah umat Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Oh, siapa Allahmu itu? Saya tidak kenal. Ya, kamu harus izinkan umat Allah itu, Allah Israel, untuk pergi ke padang gurun. Buat apa? Buat beribadah. Buat apa saya dengarkan kamu? Nah, itu katanya. Gitu ya. Keluaran 10 ayat 4 sampai 11 nanti bisa baca ya. Kita akan lihat tentang mempersembahkan korban. Keluaran 3 ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Nah, di sini kalau kita lihat cara penyembahan dengan mempersembahkan korban ini sangat penting bagi Tuhan. Sekali lagi, cara penyembahan dengan mempersembahkan korban ini sangat penting bagi Allah. Begitu pentingnya cara penyembahan yang demikian, sampai-sampai ketika tulah itu diturunkan, Allah memisahkan mana yang menjadi ternak dari orang Israel. Tidak ada ternak orang Israel yang kena tulah dari Tuhan. Tidak ada. Bayangkan, tidak seekor pun. Kenapa? Karena Allah memegangkan janjinya, karena dia telah berfirman bahwa apa? Bahwa orang Israel akan menyembah dengan memberikan korban persembahan. Mempersembahkan korban di hadapan Allah. Nah, ini luar biasa, gitu ya. Jadi ibadah itu harus ada korban persembahan. Roma pasal 12 ayat 1 kalau dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Dan itulah persembahan yang hidup. Artinya apa? Apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika bicara Roma 12 ayat 1? Rasul Paulus sementara katakan apa? Oh, kamu datang beribadah? Oh, sudah mati belum? Oh, masih hidup? Oh, belum. Nggak boleh. Harus mati. Karena persembahan itu dipotong semuanya. Gitu ya. Dipotong. Sudah mati itu. Nggak bergerak itu. Barulah ibadah diterima. Waduh, saya kalau ingat itu. Ya. Ketika hari Tuhan, ketika saya datang beribadah, meskipun sebagai pendeta yang melayani khotbah dan lain-lain, apakah saya sudah mati dan menjadi persembahan? Jadi, apakah persembahan yang hidup itu? Persembahan hidup adalah persembahan yang sudah mati. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi diri sendiri. Manusia yang lama sudah tidak ada lagi. Melainkan adanya yang baru. Ya, kalau pendeta Abraham Bach dulu dia bilang begini, kalau misalnya mayat gitu ya, jenazah itu, kalau kaos kakinya diambil, komplain nggak dia? Oh, kalau dia komplain, kabur kita semua. Betul ya? Maksud saya pikirkan apa maksudnya? Oh iya, tidak boleh ada diri
sendiri. Di hadapan Tuhan tidak boleh ada diri sendiri. Dan ini harus dilatih. Inilah persembahan di hadapan Tuhan. Pendeta Abraham Park, saya quote ya, dia katakan dalam bukunya, lihat pekerjaan kedaulatan Allah, segala hewan dipisahkan dan dikuduskan untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan, dikuduskan. Maka percayalah, segala yang kita miliki hari ini pun semuanya dipisahkan dari dunia, dikuduskan untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian mengadakan perayaan. Mengadakan perayaan. Kalau kita baca Keluaran 5 ayat 1 dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Di sini kata perayaan itu adalah hak, ya, hak, hagak, hak, hak, akar katanya hak. Ini menunjuk kepada apa? Menunjuk arti kata perayaan itu, hagak, hagak itu adalah sukacita, menari, memperingati, berputar-putar atau rotasi. Ya. Ini menunjuk kepada festival, ya, seperti suatu pesta yang berulang secara periodik. Periodik. Maksudnya apa jadinya? Perayaan di sini menunjuk kepada ibadah, mempersembahkan korban, perayaan sukacita. Ini diadakan berulang-ulang dan berulang-ulang. Artinya Allah ingin supaya umat Tuhan, ya, umat Tuhan masuk ke dalam perjanjian Allah dan terus ada di situ. Terus ada di situ. Jangan keluar lagi, terus ada di situ. Tetapi orang Israel, mereka sudah masuk dalam perjanjian Allah. Habis itu apa? Mereka keluar. Setelah dipukul, balik masuk lagi. Habis itu apa? Ketika damai, ketika kaya, ketika tenang, lupa Tuhan. Keluar lagi dari perjanjian. Seperti ini. Tuhan tidak mau. Maka pertemuan-pertemuan kita dengan Tuhan lewat ya kelas pelajaran Alkitab, lewat ibadah, lewat doa pribadi kita, lewat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu sangat-sangat berharga bagi kita, ya, sangat-sangat berharga. Jadi kita hanya bisa menjalankan ibadah kita di dalam Yesus Kristus. Kita hanya bisa menjalankan ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Ya. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Banyak yang menyembah dalam roh saja. Nah ini kebenarannya nggak diikuti. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Artinya apa? Firman-lah yang bisa membebaskan kita. Jadi perlu menyembah dengan roh dan juga dengan firman di dalam kita. Makanya Yesus bilang, jika firman-Ku ada di dalam kamu, minta apa saja, maka akan diberikan. Luar biasa kan? Itu luar biasa. Roma 12 ayat 1. Nah, tadi saya sebutkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang sejati. Ya, makanya lewat pembelajaran firman seperti ini, saya bersyukur karena saya pun bisa ingat dan diingatkan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu Ibrani 4 ayat 12 katakan bermata dua. Ya, bermata dua. Artinya apa? Bisa ke depan, bisa ke belakang. Kalau pisau dapur kan satu aja gitu kan? Ya, cuma mata satu aja. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Bisa ke depan, bisa ke belakang juga. Artinya bagi yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Untuk kita semua. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi itu mengenai tujuan. Jadi ada tujuan kenapa kita dipanggil keluar dari dunia yang telah jatuh dosa. Itu adalah untuk apa? Beribadah. Makanya orang Israel di padang gurun disebut sebagai
jemaah di padang gurun. The church of the wilderness, ecclesia ente eremo. Ecclesia dipanggil keluar. Kita pun dipanggil keluar kan? Dipanggil keluar dari mana? Banyak yang salah mengartikan hal ini karena kesal terhadap gereja. Ya, gerejanya nggak ngapa-ngapain, cuma di dalam terus. Yang dibilang, kita harus jadi gereja yang sebenarnya. Kita harus keluar dari gereja. Loh, kok keluar dari gereja? Kita harus terjun ke masyarakat, ke banyak hal. Itu tidak salah, tetapi tidak tepat seluruhnya. Gitu ya? Tidak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena arti eklesia bukan itu. Ya, arti eklesia dipanggil keluar, artinya kita dipanggil keluar dari dunia dosa dan kejahatan. Ya, dosa dan kejahatan. Maka kita perlu untuk apa? Menjalankan kehidupan yang beribadah, kehidupan yang mempersembahkan korban. Diri kita, ya, bicara tentang persembahan yang kita kasih kolektor itu, karena memang Tuhan kurang kaya. Betul kan? Ya, itu untuk pekerjaan Tuhan, amin. Tetapi yang Tuhan kehendaki pada akhirnya adalah apa? Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Oh Tuhan, inilah. Jadikanlah aku bait suci-Mu. Iya kan? Makanya Rasul Paulus bilang, saudara, tidak tahukah kamu bahwa roh Allah diam-diam di antara kamu? Jika roh Allah itu berdiam di dalam kamu, kamu adalah roh bait Allah, bait suci Allah katanya. Ya seperti itu. Makanya ada di gereja saya di kampung ada satu lagu, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja gitu. Saya lupa lagunya, udah terlalu lama soalnya. Ya, jadi beribadah, mempersembahkan korban, kemudian mengadakan perayaan. Inilah yang sedang kita jalankan hari ini. Menjaga hari Tuhan dengan baik. Hal yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kalau kita lihat, setelah mereka itu keluar, mereka pergi sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai didirikanlah perjanjian antara Allah dan umat Israel. Kita telah lihat ciri-ciri khususnya di Jumat yang lalu. Yang nggak mengikutinya silakan mengikuti, nonton lagi di YouTube Cahaya Firman gitu ya. Nah, tetapi perjanjian Sinai ini secara terus-menerus ditegaskan, ya, dikonfirmasi dan ditegaskan lagi, dibikin lebih jelas lagi, ya. Maka kita bisa lihat bahwa Exodus itu menampakkan bagaimana Allah membawa orang Israel keluar bukan sebagai budak, ya, tetapi mereka itu sebagai orang yang merdeka. Mereka dahulunya budak, tetapi sekarang berbeda. Berbeda. Allah menyuruh Musa, nyatakan di hadapan Firaun apa? Israel adalah anakku. Tuhan nggak berhenti. Bilang apa? Anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Luar biasa. Maka kasih Allah kepada kita kan luar biasa. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1, ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke berapa? 12. Jadi kepada siapa firman itu diberikan dan orang yang merespon firman Tuhan itu percaya kepada Yesus, maka kita jadi rubah status, menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Nah, itu kan luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi dinyatakan bahwa dulu Israel itu adalah budak, tetapi sekarang dia adalah anak sulung Allah. Anakku yang sulung katanya. Anakku yang sulung. Bagi Firaun, orang Israel hanyalah budak. Tetapi bagi Allah, bukan. Mereka adalah anak sulung. Jadi kalau saya berbicara kepada anak-anak muda, saya bilang kepada mereka, milikilah kepercayaan diri bahwa kalian itu anak-anak Tuhan. Bapa itu sangat mengasihi kalian. Kalian sangat berharga. Karena itu jangan ditipu, saya bilang, oleh godaan-godaan orang-orang yang lain gitu. Jangan ditipu oleh dunia. Jangan. Kalian sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Nah, saya akan nyatakan hari ini juga bahwa Bapak Ibu Saudara semua pun sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Itu sebabnya
Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Ya, Keluaran 19 ayat 4 dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, ada 10 tulah kan? Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, ini merupakan ekspresi kasih Allah, pekerjaan Allah. Apakah orang Israel yang sekitar 2 juta orang itu ada di atas sayap Raja Wali? Enggak kan? Enggak. Tuhan mengumpamakan dirinya, perlindungannya sebagai Raja Wali, burung Raja Wali. Ya. Allah telah melindungi mereka dan membawa mereka kepada Allah sendiri. Ini suatu berkat yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat perjanjian di Gunung Sinai, ini berisi kontrak, perjanjian yang ada kontrak yang sah antara Allah dengan orang Israel. Nah, satu bangsa Israel yang menjadi anak Allah. Yang menjadi apa? Anak Allah. Pada akhirnya Allah menjadi bapa bagi umat Israel dan Israel menjadi anak Allah. Bayangkan. Mereka disebut sebagai siapa? Tuhan disebut sebagai Tuhan mana? Tuhan orang Israel. Tuhan dari bangsa Israel. Allah dari bangsa Israel. Bayangkan kalau misalnya orang tanya, orang bilang gitu kan, wah, alam ini pemandangannya sungguh indah ya. Terus kita ada di situ dengar, kita bilang apa? Oh iya, papa saya yang ciptakan itu. Kaget semua orang. Betul kan? Karena Tuhan dikenal sebagai Tuhan atas masing-masing kita. Ya, itulah berkat. Jangan hanya berpikir, oh Allah itu dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapak Ibu percayalah bahwa apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dia pun adalah Allah dari masing-masing pribadi kita. Allah atas keluarga kita. Ya. Makanya kita harus meyakinkan, harus memeriksa dan memastikan iman mereka. Doakan semua anggota keluarga kita itu terus dikuatkan fondasi imannya. Ya. Nah, jadi perjanjian Gunung Sinai, bagaimana ini dilakukan? Ini dilakukan pada awal Eksodus. Awal Eksodus, di tahun pertama ketika mereka Eksodus dari Mesir, keluar dari Mesir. Dan perjanjian ini dilakukan dengan generasi pertama. Dengan generasi pertama. Tetapi perjanjian Gunung Sinai ini setelah 40 tahun berlalu ditegaskan lagi. Tetapi ketika ditegaskan lagi, tempatnya sudah beda. Tempatnya di dataran Moab. Itulah isi kitab Ulangan. Jadi penegasan perjanjian itu dilakukan sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan. Ya. Maka perjanjian penegasan ini pada akhirnya berbicara tentang perjanjian di Moab. Perjanjian di Moab. Kapan itu terjadi? Itu disusun atau dibuat perjanjian itu pada tanggal 1 bulan yang ke-11 tahun ke-40 Eksodus. Nah, ini sudah di tempat yang berbeda dan juga dengan orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Dengan generasi kedua di padang gurun yang sebentar lagi masuk ke tanah Kanaan. Ulangan 1 ayat 3, pasal 29 ayat 1 sampai 29. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu, ya. Tetapi kita akan baca Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Sampai 15. Coba kita lihat, kita baca, bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Musa mengatakan bahwa perjanjian itu, perjanjian Sinai yang telah didirikan oleh Allah, itu akan disampaikan lagi di dataran Moab. Jadi perjanjian itu Allah ikat, dikatakan apa? Bukan hanya dengan kamu saja. Nah, bukan hanya dengan kamu saja, menunjuk kepada orang-orang yang waktu itu tidak ada di Gunung Sinai, ya, tidak ada di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu.
ya. Jadi orang-orang yang kan ada suku Lewi kan, ada suku Lewi, mereka kan masih hidup. Terus ada Yosua dan Kaleb. Selain daripada mereka sudah mati itu yang dihitung dalam sensus pertama itu di Bilangan 1 ayat 46. Itu udah nggak ada. Selain daripada Yosua dan Kaleb, kemudian suku Lewi, gitu ya, suku Lewi. Di sini dikatakan apa? Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Jadi bukan hanya dengan kamu saja. Nah, sekali lagi ya, bukan hanya dengan kamu saja. Ini berbicara mengenai orang-orang yang waktu itu hadir. Orang-orang yang waktu itu hadir. Siapa saja? Nah, itulah orang Lewi. Kemudian siapa? Yosua dan Kaleb. Dan orang-orang yang tidak termasuk di dalam sensus pertama itu. Ya, keluarga mereka. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Itu adalah orang-orang yang sedang mendengarkan perkataan Musa. Yang waktu itu. Jadi yang dulu dan yang sekarang ini. Tetapi tidak berhenti di situ. Dikatakan apa? Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, ini bicara tentang siapa? Siapa yang nggak hadir? Bukannya mereka semua ada? Siapa yang setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, mereka menunjuk kepada yang pertama, keturunan-keturunan Israel yang akan lahir di kemudian hari. Nanti, gitu ya. Tetapi yang kedua, menunjuk kepada orang Israel yang secara rohani akan muncul di dalam Injil Yesus Kristus. Bicara tentang siapa? Orang yang percaya Yesus. Maka dikatakan perjanjian yang kekal dari generasi ke generasi. Perjanjian kekal dari generasi ke generasi. Makanya perjanjian itu sampai kepada kita hari ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perjanjian lama itu tidak perlu. Masih ada hubungannya dengan kita itu ketat sekali. Jika kita mengabaikan perjanjian lama, maka kita akan dikecualikan dalam perjanjian ini. Bagaimana coba? Bapak Ibu tentu nggak mau kan? Cuma masih banyak orang yang nggak sadar mengenai hal ini. Ya, sangat-sangat penting bahwa kita pun masuk ke dalam perjanjian ini di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Maka kalau kita lihat inti dari perjanjian di Gunung Sinai adalah 10 perintah. Ya, 10 perintah. Nah, makanya Allah dia terlebih dahulu memberikan 10 perintah. Nah, 10 perintah itu ada di mana? Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tetapi setelah itu Allah memberikan rinciannya. Rincian hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 22 sampai pasal 23 ayat 33. Maka 10 perintah, ya 10 perintah. Jika 10 perintah itu seperti hanger, gitu hanger, rinciannya itu adalah bajunya. Nah, itu rinciannya. Ya. Maka 10 perintah itu merupakan kepala atau iktisar, rangkuman, intisari dari seluruh hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Luar biasanya Yesus katakan apa mengenai hal ini? Yesus katakan bahwa 10 perintah itu berpusatkan pada 2 perintah. Kepada 2 perintah. Yaitu kasihlah Allahmu, yang kedua kasihi sesama seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 36 sampai 40, Yesus katakan pada kedua perintah tersebut tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Pada akhirnya, apakah kasih yang dimaksud oleh Yesus sama dengan kasih yang disampaikan oleh dunia? Beda sekali. Sangat-sangat berbeda. Kasih yang Allah maksudkan di sini, yang Yesus maksudkan di sini, merupakan kasih yang sangat mendalam, yang memiliki makna, bukan hanya sekedar mengasihi dan lenyap begitu saja. Ya, bukan. Tetapi kasih yang memahami, yang mengenal Tuhan. Kasih Tuhan dengan kesungguhan. Bapak bayangkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Iya kan?
Bukan hanya secara perasaan kan kita mengasihi Tuhan, tetapi dengan pikiran kita juga. Oh, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan pikiran? Ya. Dengan segala pekerjaan kita, bagaimana caranya? Dengan memahami kehendak Tuhan, memahami pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Apa itu? Ketika kita memahaminya dan melaksanakannya, wah, luar biasa. Tuhan akan lihat kita, wah, inilah anak yang berkenan, gitu ya, anak yang luar biasa. Maka kesimpulannya, bagi kita hari ini, saya quote gitu ya, di dalam buku yang ke-7 dikatakan begini. Ketika kita menyadari arti sebenarnya dari 10 perintah dan menjaganya dengan baik, sesuai dengan cara yang berkenan pada Allah, maka perjanjian di Gunung Sinai akan terus ditegaskan di generasi kita, dan kerajaan Allah akan semakin diperluas di bumi ini. Ketika saya membaca ini, oh, ternyata apa? Ada tugas bagi kita. Bukan hanya memahami saja, tetapi kita harus apa? Harus sadar arti yang sebenarnya. Banyak orang yang selalu masih berdebat sampai hari ini. Oh, hukum Taurat itu sudah tidak perlu. Oh, hukum Taurat masih perlu. Oh, jadi yang benar yang mana? Gereja sama. Orang yang percaya Yesus sama-sama percaya Yesus. Alkitabnya sama. Tetapi kok pemahamannya berbeda? Gitu. Maka kita perlu apa? Menyadari arti yang sebenarnya dari 10 perintah. Kemudian apa? Menjaga dengan baik. Tetapi bukan hanya sekedar menjaga saja. Harus menjaga sesuai dengan cara yang berkenan pada Allah. Jadi cara menjaga firman Allah itu pun harus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Sangat berbeda. Loh, apakah bisa menjaga perintah Allah dengan pikiran sendiri? Bisa saja. Bisa saja itu terjadi. Ya, makanya nggak boleh. Jangan. Ketika kita menyadari arti yang sebenarnya, ketika kita menjaganya sesuai dengan cara yang berkenan kepada Allah, pada akhirnya perjanjian Gunung Sinai itu, perjanjian kekal bagi generasi demi generasi, ini akan terus ditegaskan di dalam generasi kita. Ya, pada akhirnya kerajaan Allah akan makin diperluas. Kerajaan Allah bicara tentang siapa sih? Tanah itu kan wilayah itu diwakili oleh manusia kan? Oleh manusia. Jadi ketika ada yang percaya dan menerima Injil Tuhan, menyadari kasih Tuhan dan diselamatkan, akhirnya wilayah Tuhan makin diperluas. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua bisa menyadari arti sebenarnya dari 10 perintah, lewat apa? Lewat terus mengikuti pelajaran ini, kita akan mencoba memahami penjelasan, penjabaran mengenai 10 perintah, apa maknanya dan bagaimana cara menjaganya dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Pada akhirnya kita akan menjadi bagian di dalam umat perjanjian yang dipersiapkan, yang dikuduskan untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eni. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi, penegasannya tentang pengajaran tentang buku seri yang ke-7 ini sangat-sangat jelas sekali buat kita ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati. Sebelum kita masuk diskusi, mari kita mendengarkan pengumuman dari Sema Adonai. Dipersilakan untuk Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik, dimulai dengan besok hari Sabtu 24 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai sudah kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang kesehatan dengan tema prinsip diet ala Alkitab. Dan akan dibawakan oleh Ibu Dr. Angela Wina. Dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu.
Dan ini adalah kelas terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang 11 ya Bapak Ibu. Dan untuk tema malam besok adalah Word Structure Source. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu 25 Agustus 2024 seperti biasa di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan untuk ibadah online kita itu yang menjadi pemimpin liturgisnya adalah Ibu Kuane dari Jerman. Dan yang membawakan lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Versens dari Jerman. Dan untuk tema ibadah online kita adalah menjadi anak kesukaan Tuhan. Dan akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Jadi oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain channel Cahaya Firman ini, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Dan saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Aling. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiskusi ya. Kita akan mengembangkan supaya pemahaman kita tentang pelajaran malam ini semakin kita mengerti. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa Tuhan memberikan perjanjian suluh itu? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yudi sebagai dosen kita, ada berisi 2 poin. Apakah Bapak Ibu masih mengingatnya? Poin apa ini? Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Karena ini menurut saya ya, kita harus memahami kitab ini, perjanjian lama, dan apa perjanjian suluh ini. Kalau saya pertama sekali mendengarkan dulu perjanjian suluh ini, yang membuat Yakub ya, sangat percaya apa yang dikatakan oleh papahnya Abraham, kemudian Yusuf juga mengimani ya tentang ini, makanya dia bertahan di bangsa Mesir ini, dan dia juga percaya bahwa perjanjian suluh ini akan digenapi. Nah, mungkin kita bisa bertanya kepada Pak Pendeta Yudi lebih jelas lagi ya, kenapa Yusuf itu mempercayai perjanjian suluh ini akan digenapi? Silakan Pak Pendeta Yudi. Ya, mengenai perjanjian suluh, kalau kita lihat perjanjian suluh yang Allah dirikan dengan Abraham, Allah ingin melaksanakan suatu pekerjaan besar lewat Abraham. Dalam perjanjian ya, kan ada 7 perjanjian yang Allah dirikan atau Allah buat dengan Abraham. Ketika Allah memberikan perjanjian yang pertama, itu di Keluaran 12 ayat 1. Keluaran 12 ayat 1. Di situ Allah memanggil Abraham untuk kedua kalinya, yaitu yang pertama dari Ur Kasdim, yang kedua itu dari Haran. Ketika Allah memanggil Abraham, waktu itu Allah katakan apa?
lewat engkau, lewat keturunanmu, seluruh kaum di muka bumi ini akan menerima berkat. Bayangkan, rencana Allah lewat Abraham itu sangat besar. Ini pekerjaan yang sungguh luar biasa besar. Bayangkan, kalau misalnya, ya, satu kota New York itu bisa dapat berkat besar lewat Ibu Heni. Berarti Ibu Heni penting atau tidak? Sangat penting. Perannya sangat-sangat penting. Demikian juga Abraham. Sangat-sangat penting peran Abraham. Allah hendak melakukan pekerjaan besar dan bukan sekedar memulihkan suatu bangsa. Bukan. Tetapi memulihkan satu bumi. Bayangkan. Memulihkan seluruh umat manusia. Itu tujuannya. Makanya Allah menekankan dua hal pemulihan itu, keturunan dan tanah. Dan bagaimana tentang isi perjanjian sulh ini? Intinya tentang keturunan Abraham kembali ke tanah Kanaan. Hal ini diwariskan. Hal ini diceritakan secara terus-menerus. Inilah yang dikenal istilah yang sering kita sampaikan adalah sebagai proses pewarisan iman. Bukan hanya iman biasa, tetapi proses pewarisan iman perjanjian. Artinya apa? Seseorang dia percaya kepada janji Tuhan itu. Janji bahwa apa? Bahwa kita akan kembali ke tanah janji. Itu isi janjinya. Itulah bentuk imannya. Abraham, dia mati di tanah Kanaan. Ishak sama demikian. Tetapi Yakub dia matinya di Mesir, tapi dibawa kembali ke Kanaan. Iya kan? Yang tertinggal siapa? Yang tertinggal adalah keturunan-keturunan Yakub, secara khususnya 12 anak Yakub. Dari antara mereka, siapakah yang memperhatikan isi perjanjian sulh? Tidak ada seorang pun, kecuali Yusuf. Bayangkan. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf, dia menjadi keturunan keempat, generasi keempat yang kembali ke tanah Kanaan. Dan kita harus memiliki karakter, sifat, sikap dari Yusuf, baru kita bisa menjadi orang yang kembali ke tanah janji. Jika tidak, ya buat apa? Ya, menganggap itu nggak penting soalnya, ya kan? Tetapi Yusuf dia menganggap bahwa perjanjian sulh itu sangat penting. Kembali ke tanah janji itu sangat penting. Ketika banyak orang di dunia ini ingin kaya raya, ingin berhasil di dunia, ingin sukses luar biasa, ingin mencapai pencapaian yang hebat sekali di dunia ini, apa yang harus dilakukan oleh orang yang percaya? Itu adalah bagaimana supaya kita sukses kembali ke tanah janji. Iya kan? Iya, betul. Tetapi tantangan zaman sekarang apa? Nggak banyak yang seperti Yusuf. Tidak banyak. Banyak orang yang dialihkan pada akhirnya memfokuskan hidup mereka kepada dunia. Ini kita nggak bicara tentang orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya Tuhan. Kenapa Yusuf itu? Kenapa dia bisa? Ya kan? Karena dia itu dari awal berbeda. Ketika saudara-saudaranya itu sibuk dengan pikiran mereka, apa yang mereka mau, Yusuf, dia ada yang memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia dengarkan. Bayangkan. Abraham, Ishak, Yakub, 3 generasi hidup semasa selama 15 tahun. Ini merupakan penyingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia. Angkanya ada, tetapi nggak ada orang yang menemukan hal itu. Ya, pendeta Abraham lewat kasih karunia Allah dicerahkan dan bisa melihat, memperhatikan hal yang sering dilewatkan. Inilah kebenaran itu. Ya, menemukan kebenaran yang sering kali terlewatkan. Tetapi 15 tahun ini bukan hanya 15 tahun begitu saja. Iya. Bukannya tanpa alasan Allah dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu karena apa?
Karena mereka memperhatikan perjanjian Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan. Yakub damai-damai dia di tanah Kanaan. Tetapi ketika Yusuf kirim kabar, "Pak, saya masih hidup. Ayo pindah ke Mesir." Apa yang dipikirkan oleh Yakub? Yakub dia ragu untuk pergi ke Mesir. Ragu sekali dia. Makanya ketika dia tiba di Beersheba, Allah datang kepada dia. Dan Allah bilang apa? Yakub, jangan takut untuk pergi ke Mesir. Aku akan membawa kamu kembali. Yusuf akan bawa kamu kembali. Wow. Seperti itu. Akhirnya dia apa? Amin Tuhan. Tahu kenapa? Tahu Bapak Ibu kenapa Yakub takut pergi ke Mesir? Kenapa? Karena dia ingat isi dari perjanjian sulh. Bahwa apa? Kakek dia pernah dikasih tahu firman Tuhan. Abraham, keturunanmu akan menjadi budak di negeri asing. Dan mereka akan menjadi budak selama 400 tahun lamanya. Jadi Yakub sementara apa? Meninggalkan tanah janji, pergi untuk apa? Untuk mempersiapkan penggenapan perjanjian sulh. Perjanjian sulh yang mana? Supaya apa yang genap? Keturunannya diperbudak. Emang mau, Bapak Ibu mau? Oke. Datanglah ke Malang, nanti Bapak atau Ibu pergi ke Malang, nanti keturunannya akan jadi budak 400 tahun. Mau datang nggak ke Malang? Meskipun itu kehendak Tuhan, kita akan pikir-pikir lagi kok. Iya kan? Tetapi Yakub, ketika Allah tegaskan, ketika Allah kuatkan, dia maju. Dan ketika dia udah sekarat sebentar lagi akan mati, dia panggil Yusuf kan? Yusuf, aku akan mati. Ayo janji. Setelah saya mati, kamu bawa saya kembali ke tanah janji. Jangan lupa. Ya, kuburkan di Gua Makpela. Tanah yang dibeli oleh kakek saya itu. Ya, jangan lupa ya. Terus ingat Yusuf. Tuhan akan membimbing kamu juga. Tuhan akan menyertai kamu dan membawa kamu pulang ke tanah janji. Wah, hebat. Ketika semua keturunan Yakub itu sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan masa depan anak-anaknya. Ada satu orang yang sibuk fokus kepada janji Tuhan. Yusuf. Apa buktinya? Buktinya setelah papanya meninggal, dikuburkan, mereka balik lagi kan ke Mesir. Jadi sebenarnya mereka udah pulang itu. Udah pulang sampai ke Kanaan. Setelah lewat di Hebron itu, kembali lagi ke Mesir. Ya buat apa? Kenapa mereka nggak tinggal aja di sana? Yusuf masih berkuasa. Kalau dia bilang kepada Firaun, bos, boleh nggak minta izin? Saya di sini aja lah gitu kan. Nanti dari sini saya support lah. Ya gimana saya bolak-balik ya. Bisa lah ya. Aman kan? Terhindar dari mana? Dari 400 tahun diperbudak. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf balik lagi. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada keturunan Israel. Ketika dia mati, tidak akan langsung kembali ke Israel. Tidak akan langsung kembali ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena harus digenapi isi perjanjian sulh. Mereka akan menjadi budak 400 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menguatkan hati saudara-saudaranya. Itu. Yusuf apa? Menguatkan hati saudara-saudaranya. Ketika mereka kembali, habis kuburin papa mereka, saudara-saudaranya ketakutan. Aduh, papa sudah nggak ada. Ini kalau papa udah nggak ada yang bisa bela kita. Nggak ada yang bisa lindungi kita. Yusuf nanti dia bisa dendam kepada kita. Pada akhirnya apa? Kita bisa mati semuanya. Wah, bagaimana anak kita? Oh, mereka khawatir. Akhirnya apa? Masih licik juga ini saudara-saudaranya. Udahlah, kamu coba. Ayo kita siapa yang mau bicara nih? Ayo. Tolong kita sampaikan saja bahwa apa? Ya, papa bilang kamu harus jaga kita loh ya. Jangan nggak boleh marah ke kita. Yusuf waktu itu dia menangis. Dia menangis gara-gara apa? Gara-gara kasihan saudara-saudaranya. Oh, karena kasihan saudara-saudaranya itu. Oh, mereka sangat menyesal. Bukan.
Yusuf menangis, Yusuf merasa sangat sedih. Gara-gara apa? Gara-gara saudara-saudaranya sampai titik itu pun tidak paham mereka lagi ngapain di Mesir. Nggak paham mereka. Nggak paham. Makanya Yusuf kasih tahu. Memang kamu merencanakan, mereka-rekakan yang jahat terhadap saya. Tetapi saya ada di sini karena Tuhan yang suruh saya. Tuhan yang suruh, bukan kamu. Kamu cuma ya jalannya aja. Tetapi memang Tuhan sudah tentukan seperti ini. Jadi jangan khawatir. Aku akan memelihara kalian. Tuhan akan menyertai kita. Sampai apa? Bertahun-tahun, puluhan tahun berlalu, menjelang dia mati. Dia kumpulkan semua keluarganya. Dan dia bilang apa? Sebentar lagi aku akan mati. Tetapi ingat, Allah akan menyertai kamu. Allah akan selalu ada bersama dengan kamu. Nanti tiba waktunya Allah akan melawat kamu, mengunjungi kamu, dan bawa kamu keluar dari negeri ini ke Kanaan, ke tanah janji. Waktu itu terjadi, jangan lupa bawa saya. Janji ya? Benar janji semuanya? Amin, kami berjanji. Akhirnya semua hati dari keturunan Yakub itu disatukan. Bagaimana mereka menjadi satu? Lewat pesan pengharapan dari Yusuf. Hari ini pun sama. Apa bedanya hari ini? Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia terangkat ke surga, Yesus bilang apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Amin Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Amin Tuhan. Petrus, ya Tuhan, ya Guru, apakah engkau mengasihi aku? Oh, aku mengasihi kamu. Gembalakanlah domba-domba. Mulai berpikir dia, kenapa kok ditanya sampai 2 kali? Nggak berhenti. Petrus, iya, Guru, ada apa? Apakah engkau mengasihi aku? Wah, di situ dia dia sadar. Wah, ya, aku mengasihi kamu. Itu bentuk pertobatan dia. Waktu itu Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Artinya apa? Tuhan mengingatkan dia atas segala dosa-dosanya, penyangkalan di 3 kali, dan bagaimana akhirnya dia dipulihkan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Harus apa? Menguatkan sesama saudara. Ya, menguatkan sesama saudara. Harus seperti itu. Wow. Rasul Paulus, dia pergi kemana-mana, mau ngapain dia? Dia sampaikan Injil dan apa? Di saat yang bersama, memperkuat iman dan pengharapan mereka. Makanya, penulis kitab Ibrani dikatakan apa? Tuhan kembali lagi, tanpa hubungan dengan dosa, akan memberi upah kepada siapa? Bukan kepada orang yang percaya. Bukan. Dikatakan kepada siapa? Orang yang menanti-nantikan dia. Yusuf, kenapa dia itu sosok yang hebat? Menjadi penggenap perjanjian sulh. Karena dia menanti-nantikan penggenapan perjanjian Tuhan. Hari ini, bukankah kita mau menjadi orang yang menantikan supaya janji Tuhan itu genap? Jangan tertipu, Bapak Ibu. Banyak yang baru berpikir sampai dibikin lagu, dipikir bahwa apa? Janji Tuhan itu adalah untuk jadi kaya. Oh, janji Tuhan supaya sembuh dari sakit. Janji Tuhan supaya apa? Oh, ada masalah bisa selesai seketika. Fokusnya hanya kepada dunia dan kepada diri sendiri. Tetapi tidak pernah berpikir kepada janji Tuhan tentang kehendaknya akan digenapi. Kenapa kita bicara sejarah penebusan? Supaya kita tahu apa yang menjadi janji Tuhan. Ya memang kita mau sembuh, kita mau dipulihkan, dan lain sebagainya. Kita mau segalanya lancar. Semuanya akan terjadi ketika apa? Kita mendahulukan, bagaimana? Dahulukanlah apa? Kerajaan surga dan carilah. Benar seperti itu ya. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Itu terlebih dahulu katanya. Maka yang lainnya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tapi ya pada akhirnya ya, masing-masing orang yang memahami, menafsirkan, mengartikan ayat itu apa. Bagi kita hari ini ya kita tahu pada akhirnya oh ya harus cari tahu apa kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita sedang hadapi, saya di Malang ini saya selalu bilang carilah kehendak Tuhan. Tuhan,
apa kehendak-Mu lewat kesusahan saya? Ya. Tuhan, anak saya sakit. Tuhan, pekerjaan saya gagal total. Tuhan, saya susahnya ini, waduh, bertahun-tahun susah. Mau pulih nggak tahu kapan. Ya. Tuhan, apa kehendak-Mu? Ya pada akhirnya ketika ketemu, jika kita sadar karena Tuhan, Tuhan bisa apa? Pulihkan. Tapi harus sadar dulu. Iya, betul. Seperti itu. Ya, Wow, luar biasa ya begitu. sekali. Oh, mohon maaf ini panjang sekali. Luar biasa sekali. Jadi saya bisa menangkap ya. Ternyata bangsa Israel sudah keluar dari Mesir ribuan tahun yang lalu. Tetapi makna dari keluarnya bangsa Israel itu kepada kita masih mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Dengan tadi setelah dijelaskan mengenai Exodus, apa itu Exodus ya? Dengan Exodus kita harus mengerjakan ibadah kita setiap hari, setiap saat ya. Nah, Bapak Ibu yang malas-malas ke gereja, malas beribadah, bertobat ya. Saya dalam minggu ini kehilangan beberapa teman di Amerika. Mereka meninggal dalam usia yang cukup muda. Ya, bahkan ada kesaksian tadi malam di funeral home di rumah duka. Istrinya berkata, suaminya menjerit, Tuhan, jika Tuhan menyembuhkan saya akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkan saya akan pakai waktu saya sebaik-baiknya untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Perkataan itu disampaikan oleh seorang istri yang suaminya meninggal, yang terkapar di peti mati. Hari ini dia dikramasikan. Bapak Ibu, arti dari Exodus itu masih berlaku dalam hidup kita. Tadi ada ibadah dan membawa korban. Membawa korban itu tadi Bapak dosen kita sudah menjelaskan bagaimana kita membawa korban hidup kita. Nah, kalau tadi udah diangkat bahwa kalau pastor senior kami mengatakan mayat orang mati itu kalau kaos kakinya diambil apakah dia terbangun? Tapi saya pernah mendapatkan pelajaran yang menyadarkan saya, yaitu seorang pendeta almarhum juga sekarang udah meninggal. Dia berkata, kalau orang mati itu dikencingkan, kalau dikencingin atau disiram kotoran, apakah dia bangun? Tidak bangun. Di situ saya bertobat, teman-teman. Dulu saya seorang masih hidup di Mesir, masih hidup dunia, gampang tersinggung, gampang marah, gampang curiga. Kemudian motivasi saya melayani Tuhan itu tidak benar-benar murni. Kenapa saya katakan demikian? Saya ngambek. Saya kalau disuruh masak waktu itu saya nggak mau masak. Saya disuruh tugas apa, saya nggak mau tugas, enak aja. Karena saya pikir saya melayani gereja itu. Saya tidak menyadari bahwa saya melayani Tuhan. Nah, itu tadi tujuan Exodus itu agar kita betul-betul tahu mengorbankan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita sudah pernah berjanji, kita sudah pernah support, kita berjanji bahwa support pelayanan ini, tetapi Anda mundur, hati-hati. Itu bukan saya mengatakan apa-apa, itu hubunganmu dengan Tuhan nanti. Ya, bukan dari saya, dari Tuhan, bukan dari pendeta lokal, bukan dari ketua dari komunitas, bukan, tapi itu dari Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, apabila telah bersumpah, pernah bernasar, pernah berjanji, tepati janjimu, gitu. Kemudian tadi Bapak Pendeta mengajarkan kepada kita satu mengenai adalah mengadakan perayaan kepada Tuhan. Wow, saya luar biasa sekali mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Yang tadi diambil di dalam kitab apa ya tadi itu, kitab Keluaran ya, sama kitab Roma, kitab Yohanes.
yang mengenai mempersembahkannya dalam roh dan kebenaran, dalam hidup dalam roh dan kebenaran, bahkan mempersembahkan tubuh. Nah, banyak nih anak-anak Tuhan nih ya, hidupnya masih sembarangan gitu. Nah, ayo bertobat. Kembali lagi, saya senang sekali di dalam kehidupan saya sehari-hari saya mengatakan bahwa kalau saya mati malam ini, kalau saya mati besok, saya kalau mati bulan ini, saya mati ini. Itu supaya apa? Mengingatkan saya untuk berjalan di track-nya Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita sudah mempelajari mengenai buku sejarah penebusan. Buku sejarah penebusan ini saya pikir dulu hanya mengajarkan tentang sejarah. Tetapi di dalam pengajaran sejarah penebusan ini saya banyak diajarkan tentang moral. Hari ini kita sudah melihat bahwa kita diajarkan bagaimana kita bermoral yang baik supaya kita bisa mengikuti Tuhan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan terakhir ya, karena Bapak Ibu belum ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan ini Pak Yudi, karena masih banyak anak-anak Tuhan yang belum paham mengenai kita adalah umat Israel rohani, ya. Tadi ada ayat-ayat yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang kita ini adalah umat Israel rohani. Dipersilakan. Umat Israel rohani. Ketika kita berbicara mengenai janji Tuhan kepada Abraham itu pada akhirnya ingin digenapi, pada akhirnya itu digenapi lewat munculnya bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu pun mereka memiliki tugas. Tugas mereka apa? Kalau kita baca di Keluaran pasal 19, Keluaran pasal 19 itu dikatakan bahwa mereka akan menjadi kerajaan imam, bangsa imam. Menjadi bangsa imam artinya dia menjadi pengantara untuk bangsa-bangsa yang lain, membawa bangsa-bangsa lain ke hadapan Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak lakukan itu. Bangsa Israel tidak lakukan itu. Justru ketika Yesus Tuhan datang, mereka menolaknya. Injil, kabar baik penebusan, kabar baik penyelamatan itu datang kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 itu nanti bisa baca di situ ayat 18 dan seterusnya. Dikatakan bahwa yang disebut orang Yahudi adalah Yahudi secara rohani. Bukan secara lahiriah, tetapi secara rohani. Dan sunat bukan sunat secara jasmani, melainkan sunat di dalam hati. Jadi siapakah orang bersunat? Menurut Alkitab secara jasmani itulah orang Israel sekarang, gitu ya. Ini kan ada sejarahnya bangsa ini kan, mereka terus. Siapakah orang Yahudi? Mereka lah orang Yahudi. Siapakah orang bersunat? Mereka lah orang bersunat. Yang KTP-nya itu Israel, mereka lah orangnya. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Bukan. Meskipun mereka orang Yahudi, tetapi mereka hanya menampakkan keyahudiannya secara luar, tetapi bukan secara hati. Meskipun mereka itu sunat secara jasmani, mereka hanya membanggakan bahwa kami ini umat pilihan, kami umat pilihan, kami umat pilihan. Terus apa? Tuhan datang, nggak ada yang kenal, tidak percaya Tuhan. Makanya di Roma pasal 11, saya lupa pasal ayatnya. Dikatakan bahwa apa? Memang kepada kamu dipercayakan ya, janji Allah itu. Tetapi Injil itu kamu tolak. Kamu merasa nggak layak. Digambarkan seperti itu. Ekspresinya bahwa apa? Kamu tidak layak. Ya sudah. Pada akhirnya kami berpaling kepada bangsa-bangsa kafir katanya. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya dikatakan apa? Dikatakan di Galatia 3 ayat yang ke-29.
barang siapa jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah anak-anak Abraham yang berhak dan berhak memperoleh janji berkat itu. Artinya apa? Selama ini orang Israel berpikir, kamilah keturunan Abraham. Yesus bilang apa? Jika kamu keturunan Abraham, maka kamu akan melakukan semua perbuatan-perbuatan Abraham. Loh, emang perbuatan Abraham apa? Perbuatan Abraham adalah mendengarkan firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan. Itulah keturunan Abraham. Terus mereka bilang, kami keturunan Abraham. Yesus bilang apa? Tuhan bisa berbicara kepada batu-batu itu, dan batu-batu itu bisa hidup, dan apa? Bisa disampaikan itu sebagai anak Abraham. Tetapi kalian yang secara jasmani tidak layak untuk itu. Kenapa? Karena tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Makanya pengabaian kepada firman Tuhan, tidak mau tahu kepada kehendak Tuhan, hati-hati, bisa jadi seperti orang Yahudi sekarang. Makanya dikatakan bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, kitalah keturunan Abraham. Ya, siapa sih keturunan Abraham? Siapa? Itulah Israel rohani. Betul kan? Itulah Israel rohani. Kita semua, karena kita telah menjadi milik Kristus kan? Ya, saya percaya seperti itu. Dan itulah firman yang disampaikan kepada kita. Nanti bisa baca di Galatia 3 ayat 29. Ya, itu sangat-sangat baik. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Wah, sangat jelas sekali ya. Semua teman-teman saya rasa semua dapat penjelasan yang lebih jelas, dan minggu depan kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga. Nah, ini tema yang minggu depan. Mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui berapa kali Musa naik ke gunung ya, ke Gunung Sinai gitu. Nanti minggu depan kita akan belajar. Ini pelajaran mengenai Musa naik ke Gunung Sinai ini tidak bisa dibahas di dalam satu pertemuan. Jadi kita akan ada serinya. Mulai minggu depan kita akan masuk ini. Dan ini penting sekali karena ada pelajaran moral yang dapat kita pelajari. Ingat Bapak Ibu, pelajaran sejarah penebusan ini bukan tentang histori saja, tentang sejarah, tetapi ada pelajaran moral di dalamnya yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi umat kudusnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelumnya mari kita dengarkan conclusion dan mari kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan. Tepat sebelum masuk tanah Kanaan, Musa mengumpulkan umat Tuhan dan menjelaskan kepada mereka, mengajak mereka kembali untuk bersama-sama menegaskan perjanjian Tuhan, bahwa mereka adalah umat Tuhan. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang karakter-karakter utama dari tanah janji. Mereka sangat berharga, sangat berarti. Dan Allah telah melihat mereka sebagai orang yang telah dikuduskan untuk waktu yang sangat panjang, 40 tahun lamanya. Hari ini, kita semua di dalam Yesus Kristus, kitalah umat Tuhan yang berharga. Kitalah yang telah diundang untuk masuk ke dalam perjanjian Sinai itu. Ketika berbicara mengenai sejarah penebusan, maka itu berbicara tentang menemukan kehendak Tuhan, menemukan Yesus di dalam Alkitab, bahkan di Perjanjian Lama. Tetapi tidak sekedar itu. Sejarah penebusan berbicara untuk kita menemukan diri kita di dalam keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menemukan diri kita di dalam Alkitab. Sehingga itulah yang menguduskan kita. Hari ini kiranya kita selalu ingat bahwa janji Tuhan bukan hanya dilakukan dengan mereka yang hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi Allah yang sama mengasihi kita dan mengundang kita untuk masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba. Kiranya kita selalu ikut
mempersiapkan diri kita, menantikan Tuhan, menantikan kehendak firman-Nya, disemangati, dan Roh Kudus akan bekerja. Pada akhirnya, kehendak Tuhan yang baik akan digenapi lewat kita, pekerjaan kita, dan juga setiap anggota keluarga, dan setiap pelayanan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau mendapatkan kami suatu umat Tuhan yang berharga. Terima kasih Bapa. Pakai kami untuk selalu menjadi orang yang ingat janji Tuhan, ingat kehendak Tuhan. Pada akhirnya, dengan kehendak itu, dengan firman, kami bisa membawa terang itu kepada banyak orang sekitar kami. Sehingga mereka pun diterangi. Jiwa mereka yang haus, yang lapar, yang dahaga, maka jiwa mereka akan dipuaskan dengan firman-Mu yang penuh kebaikan. Terima kasih Bapa. Tolong berkatilah Shema Adonai ini, sehingga senantiasa berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu, dan tolong supaya setiap hal yang dikerjakan itu menjangkau banyak jiwa, dan meneguhkan banyak sekali orang, dan membawa orang-orang yang belum percaya Betul. menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa, tolong Kau sertai setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, supaya semuanya pun akan diperhatikan oleh Tuhan. Segala hal yang mereka sedang jalankan, anggota keluarga, setiap pergumulan yang sedang dihadapi, kami percaya Engkau yang mengetahui dan Engkau yang mencurahkan berkat-Mu. Bapa, bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini, kiranya kasih karunia yang akan membimbing kami, Iya, Bapak. yang selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga pada akhirnya makin hari kami makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin hari kami senantiasa memiliki kasih Bapa di dalam kami, dan kami pun menjadi pelaku firman, kami menjadi orang-orang yang akhirnya akan menggenapi setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami akan membawa banyak jiwa Ya, sebagai generasi keempat rohani ya. untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kiranya Kau mencurahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu bagi kami semua sepanjang sisa hari ini, bahkan sampai kami bertemu di kesempatan berikutnya. Terpujilah nama Tuhan, dengan meninggikan satu nama Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi atas pengajarannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kita akan bertemu pada pertemuan yang ketiga, dan kita belajar mengenai tentang Musa naik ke Gunung Sinai 8 kali ya Bapak Ibu ya. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang akan dapat kita dapati dari sana. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.